Menahan nafas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan syok dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungnya itu. Sekali lagi, Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. "Sopo kowe? Mas Dirman yang ngendi?" Terdengar suara para wanita. Sontak Adit menoleh. Dia terkejut, ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti?" ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong, Mas Dirman yang ngendi?" Sekali lagi Siti bertanya. Adit heran. Keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. "Rif," ucap Adit mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu. Tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti mengacuhkan Adit. "Pergi, selamatkan kalian. Selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab," ucap Siti histeris. "Orang siapa maksudmu?" sambar Arif. Namun sekali lagi, tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Wadone wes siap. Jokone wes dicepake." Adit yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak tidak mengucapkan apa-apa dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa, Arif?" tanya Adit penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman," ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Adit mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah, mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang," kata Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. "Apa yang kamu lakukan, Rip?" ucap Adit saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Adit. "Yakin kita akan masuk, Rip?" ujar Adit yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka diajar warga desa. Pak Dirman," panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran. Dengan kenekatan Arif, dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah, sedang Adit menunggu di luar. Takut kalau ada warga yang melihat mereka. Adit mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkahi dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. "Rif, kamu kenapa?" ucap Adit yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya. Tidak ada jawaban, hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak Adit memalingkan pandangannya. Mata Adit membulat sempurna, ingin mengucap istighfar, namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkeram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar, Arif langsung menarik Adit. "Ayo!" Adit yang masih gemetaran merasa tidak bisa berdiri dengan benar.
Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. "Dit, ayo!" Sekali lagi Arif menarik lengan Adit. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Dari tadi Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana, Adit tidak tahu. "Rif, Pak Dirman, Rif," ucap Adit lirih. Adit menyentakkan tangan Arif. "Rif, Pak Dirman." "Kenapa kita pergi?" bentak Adit. Arif tidak peduli. Dia kembali menarik Adit menjauhi rumah Pak Dirman. "Rif!" teriak Adit. "Goblok! Kalau kamu mau masuk penjara ya sudah sana balik!" ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka, Adit berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang, mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. "Assalamualaikum." "Salam Pak Prianto." "Waalaikumsalam," jawab Arif dan Adit bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. "Tumben, Dit, ada apa?" tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. "Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak D," ucap Arif. "Ada masalah?" tanya Pak Prianto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Adit ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Adit menciut. "Rif," kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. "Ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono," ucap Arif langsung menatap mata Pak D-nya. Pak Prianto diam. "Kita bicarakan di belakang. Pak D ganti baju dulu," ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Adit yang hanya tamu hanya mengekor mengikuti Arif menuju teras belakang rumah. "Langsung saja, ceritakan apa yang kalian ketahui," tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini. Saat dimana Adit selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningrum. Tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya. Sejenak Arif memandang Adit. Dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. "Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya. Mereka," ucap Arif. "Mereka kenapa, Arif?" dorong Pak Prianto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan, dan setelah itu bersenggama," ucap Arif yang masih saja terus menatap Pak D-nya. Bagi Adit itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Prianto. "Brengsek!" umpat Pak Prianto kaget. "Terus apa lagi yang terjadi?" Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman, yang menceritakan tentang Asih serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam pergi bertemu dengan Pak Dirman. "Dan kalian bertemu dengan Siti? Siti masih hidup?" ucap Pak Prianto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Adit tahu pasti pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti, bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. "Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman," ujar Pak Prianto cepat dengan sekali tarikan nafas.
Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Bayangan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Sejenak Arif diam. Pak Dirman sudah mati, ucapnya datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Prianto terdiam kebingungan. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Prianto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk. Melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti, serta permintaan Siti yang aneh. Karena tersadar ada sesuatu yang aneh, buru-buru Arif pergi, berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya. Ucap Arif, yang kini Arif juga melihat matanya sedikit memerah. Goblok kamu, Rip! Bentak Pak Prianto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Adit hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Ucap Pak Prianto setelah sekian lama diam. Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui, kata Arif, yang kini mulai membakar sebatang rokok. Sudah kuberitahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demo ini memang tidak pernah kau dengarkan, geram Pak Prianto. Aku tidak butuh ocehan kalau memang Pak D bisa membantu. Bantulah. Kalau memang tidak, akan ku cari sendiri jalan keluarnya, jawab Arif, yang membuat bola mata Adit membulat. Bocah ini memang sudah edian, batin Adin shock. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah kutenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rip. Tunggu di sini, kalian berdua, jangan kemana-mana. Adit, kau sekarang bilang ke Pak Demu kalau kau ingin menginap di rumahku, kata Pak Prianto yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedang Arif hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dilakukan Pak Prianto, Rif? Tanya Adit takut-takut. Arif menoleh kepada Adit. Dahinya mengkerut. Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu? Ucap Arif terkekeh. Adit melongo. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif, ucap Adit kagum. Ya, menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa, dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya, kata Arif. Mengerti, Adit segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Di sisi lain, lama mereka menunggu, tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit dari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif? Kata Adit yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui. Arif memandang Adit cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian, Dit. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku, kata Arif. Adit menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. Ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif polos. Bangsat kamu, Rif, umpat Adit. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Di sisi lain, tepat pukul sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat.
takut mendengar informasi yang dibawa Pak Priyanto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Priyanto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari, ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang tidak wajar, ucap Pak Priyanto gusar. Adit dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang, kata Pak Priyanto dengan helaan nafas panjang. Adit yang mendengar itu benar-benar syok. Apanya yang hilang? Tanya Adit dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Priyanto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan kepadaku rumah warga yang kalian temui semalam, dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Priyanto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif diam seperti sedang menahan amarah. Sementara itu di sisi lain, mereka bertiga kini tengah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Priyanto. Bagi mendapat komando, tanpa menjawab pernyataan Pak Priyanto, Adit dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Priyanto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Priyanto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa dengan kehadiran Pak Priyanto membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak sejauh ini, Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini, Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Priyanto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara, bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan? Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu. Tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari keremangan, Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Priyanto tetap terlihat tenang, tapi waspada. Krek. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, kata Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Priyanto, menatap Arif tajam. Hanya ada satu kemungkinan, dia sedang berada di desa, jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter,
ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut aut-autan, berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. "Siti?" ucap Pak Prianto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. "Tunggu Pak De, ada sesuatu yang aneh," kata Arif. Benar, pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi saat ini tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. "Apa yang sedang dipeganginya, Arif?" tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. "Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita," ujarnya. "Siti kesurupan maksudmu?" tanya Pak Prianto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. "Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk." Belum juga Arif selesai berbicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. "Wadone wes siap, Jokone wes dicepake." Siti terlihat berhenti. Jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetaran. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini. Bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. "Apa itu, Rif?" ucap Adit gemetar terengah-engah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. "Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa," ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. "Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa." Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. "Ari-ari bayi," ucap Arif datar. "Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan," ucap Pak Prianto. Namun perkataannya terputus. Srek, dek, jantung Adit langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningrum. Srek. Sekali lagi suara itu terdengar jelas, berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu. Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan. Mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. "Astagfirullah," ucap Pak Prianto yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Adit dan Pak Prianto terfokus kepada Ningrum, sedang Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan," kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terlihat bergetar. "Rif," panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit." "Astagfirullah," teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedang dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. "Dit!" teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. "Goblok!" umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. "Pak De, kejar Adit sekarang. Jangan sampai dia sendirian,"
ucap Arif terengah-engah. Tapi Rip, tanya Pak Prianto ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. Cepat Pak, bentak Arif. Mau tidak mau Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul Adit. Adit terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya terasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. Sial, di mana ini? Ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Prianto. Srek. Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. Sial, kata Adit merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah tanpa ada penerangan. Dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. Adit. Sayup-sayup Adit mendengar seseorang yang sedang meneriakkan namanya. Sedikit merasa lega, baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit dan semua menjadi gelap. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Netra Kala.